Banyak orang yang jadi korban penipuan properti. Beberapa di antaranya ada embel-embel syariah. Biasanya, properti syariah itu tidak mengambil bunga, tapi kemudian cara itu malah dijadikan sebagai modus kejahatan. Terdapat kasus yang mencuat di media sosial mengenai dugaan penipuan terkait pembelian rumah berbasis syariah di Grand Madani Village atau GMV, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salim, salah satu korban, telah mengalami pahitnya konsekuensi dari janji-janji yang tidak terpenuhi dan praktek penipuan properti. Pada 2019 lalu, Salim dengan harapan besar akan memiliki rumah di GMV setelah melakukan akad pembelian dan mendengar janji penyerahan kunci dalam waktu 15 bulan. Namun faktanya jauh dari yang dijanjikan. Setelah menunggu lebih dari waktu yang dijanjikan, rumah yang diharapkannya masih tidak ada. Ironisnya, jalanan menuju blok perumahan juga masih dalam kondisi rusak. Ini menandakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik, kecuali jalanan di depan kantor pemasaran yang terlihat baik. Salim sebagai konsumen yang bertanggung jawab mengambil langkah membatalkan pembelian tersebut. Namun, proses pembatalan tidak selesai dengan mulus. Meskipun dijanjikan pengembalian uang yang telah dibayarkan dalam 5 tahap selama sekitar 5 bulan, hingga saat ini Salim belum menerima uang tersebut. Lebih buruk lagi, upaya Salim untuk menyelesaikan masalah ini bertemu dengan jalan buntu. Kantor pemasaran kosong, para karyawan resign, dan pembangunan rumah tidak ada aktivitasnya. Kondisi ini bukan hanya merugikan secara finansial bagi Salim yang telah membayar uang muka sebesar 30 juta dan mencicil angsuran rumah secara teratur, tetapi juga merusak kepercayaan dan harapannya sebagai konsumen yang sudah mematuhi prosedur yang ditetapkan. Menyaksikan karyawan yang terpaksa resign karena gaji tak dibayarkan dan aktivitas pembangunan yang mandek, tampaknya penipuan ini bukan hanya merugikan para konsumen saja, tetapi juga merusak banyak pihak yang terlibat. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi kasus serupa. Penting untuk melindungi konsumen. Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktek bisnis perumahan, serta tindakan hukum yang tegas terhadap praktek penipuan semacam ini, agar konsumen tidak lagi menjadi korban. Sangat penting juga bagi otoritas terkait dan pihak yang berwenang untuk meninjau kembali prosedur bisnis dan penegakan hukum terkait transaksi properti. Keterbukaan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen harus menjadi fokus utama guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan dan memberikan keadilan bagi para korban. Pemerintah dan aparat harus jemput bola. Jangan menunggu aduan baru bergerak. Mereka harus mengawasi potensi bisnis yang merugikan masyarakat. Masyarakat juga harus waspada dengan tipu-tipu yang berkedok syariah. Harus dipastikan dulu keabsahannya. Dan yang paling penting, ada bukti bahwa pengembang benar-benar bisa bertanggung jawab. Semoga korban penipuan properti segera mendapat keadilan.